Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wassalaman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadirat Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberikan kesempatan, kesehatan dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalannya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Salawat diringi salam tidak pernah lupa pula kita hanturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan perjuangan beliau dan para sahabat beliau kita dapat mengenal betapa rahmatan lil alamin ajaran agama Islam sebagaimana yang menjadi keyakinan dan pengetahuan kita bersama. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, mari pada kesempatan subuh yang baik ini sambil kita kembali niat iktikaf di rumah Allah, kita kembali sambung lanjutan pengajian hadis kita dengan kitab Sahihul Bukhari, dan insyaallah pada subuh kali ini kita akan masuk ke dalam bab ke-10, Babu alamatil imani hubbil ansar. Bab pembahasan salah satu tanda dari imannya seseorang, dia mencintai orang-orang Ansor. Ansor merupakan satu istilah yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang Madinah saat itu, yang dengan sukarela dan lapang hati menerima kehadiran Rasulullah dan juga bahkan menerima kaum muhajirin yang datang bukan hanya saja dari kota Mekah, tapi dari setiap penjuru Jazirah Arab pada saat itu. Jadi kaum muhajirin dalam makna yang luas tidak hanya terbatas kepada penduduk Mekah, tapi setiap umat Islam yang dengan sukarela hati meninggalkan kampung halamannya dengan satu niat ingin lebih dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka juga disebut dengan muhajirin. Contohnya Abu Hurairah. Abu Hurairah itu bukan orang Mekah. Beliau orang Yaman, ya, di satu suku di Yaman namanya Dus. Maka nama asal Abu Hurairah itu Abdurrahman bin Sakhrin Ad-Dusi Al-Yamani, ya, beliau orang Yaman, tapi dengan sukarela meninggalkan kampung halamannya menuju ke Madinah dan ingin selalu bersama dengan Rasulullah. Nah, orang Madinah dengan lapang dada menerima siapapun yang datang ke kampung halamannya tanpa melakukan perbuatan diskriminasi. Ya, tidak pernah mereka mengucap kalian kan pendatang, hak kalian tidak sama dengan hak kami. Itu tidak pernah terucap sama orang-orang Madinah pada saat itu. Nah, atas sikap yang sangat heroik orang-orang Madinah pada saat itu, Allah langsung menggelari mereka dengan sebutan Ansor. Jadi pemberian nama Ansor itu bukanlah dari lisan Rasulullah. Boleh jadi kalau dari lisan Rasulullah kan basa-basi Nabi, ya, karena Nabi banyak ditolong sama orang Ansor. Bahkan orang Ansor dengan sukarela kepemimpinan di daerah mereka diserahkan secara total kepada Rasulullah, dan kebanyakan nanti yang memimpin di kota Madinah itu orang-orang muhajirin dari kota Mekah. Ini yang hebatnya. Misalnya kan sulit sekali, Pak, bisa kita bayangkan pendatang menjadi seorang pemimpin di suatu daerah, bahkan daerah yang sangat modern yang sudah maju seperti zaman kita sekarang. Saya yakin orang cot masjid nggak akan mudah menerima orang Ule Karing misalnya jadi Pak Geci di kampung cot masjid. Nggak mudah itu, Pak, pasti ada perlawanan itu. Tapi tidak seperti itu dengan orang Ansor. Ya, tidak seperti itu dengan orang Ansor. Jadi pada saat perjanjian
Aqabah pertama datang lebih kurang 12 orang Ansor. Niat hati mereka ingin menunaikan ibadah haji pada saat itu, tapi mereka tertarik juga dengan sosok yang banyak disebut namanya, yang sedang menjadi speakable atau menjadi buah bibir di kalangan bangsa Arab pada saat itu. Orang yang mengaku dirinya Muhammad sebagai Rasulullah. Mereka cari 12 orang ini, cari yang mana orang yang mengaku dirinya sebagai Nabi. Ternyata dicari-cari, ketemunya di tempat lontar Jamrah Aqabah. Ya, kalau di Mina itu kan ada 3 tiang, Nabi Muhammad di tiang yang paling pojok, ya tempat lontar Jamrah Aqabah. Mereka kemudian kepingin berdiskusi, berbicara dengan Rasulullah. Sudah seperti tabiatnya Nabi, sebelum memulai diskusi selalu beliau minta izin untuk bisa membacakan beberapa potong ayat. Diizinkan, Nabi Muhammad membaca, tertarik ternyata 12 orang Madinah ini. Dan orang yang paling tua tokohnya namanya As'ad bin Zurarah. Nah, As'ad bin Zurarah ini langsung kemudian mengajak sahabat-sahabatnya yang lain untuk bersyahadat masuk Islam. 12 orang ini pulang ke kota Yathrib, pada saat itu namanya Yathrib. Tahun berikutnya datang lebih ramai lagi, 73 orang, bahkan ada perempuan 12 orang. Mereka kembali menyatakan syahadatnya di hadapan Rasulullah, dan itu namanya Aqabah yang kedua, ya. Yang pertama tadi Aqabah pertama, yang kedua namanya Aqabah yang kedua. Terjadi perjanjian Aqabah. Mereka siap dengan lapang dada menerima kehadirannya Nabi Muhammad di kota Madinah. Bahkan jabatan sebagai pemimpin tertinggi di kota Yathrib dengan sukarela akan diserahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu sangat heroik, Pak, ya. Untuk ukuran 1400 tahun yang lalu, di mana sukuisme Arabic tribes, ya istilahnya di dalam buku-buku itu, suku kearabannya, asobiyah kearabannya itu tinggi sekali. Tapi mereka dengan sukarela memberikan tawaran kepada Rasulullah untuk pindah ke kota Yathrib. Bahkan bukan hanya pindah fisik, Rasulullah juga dipersilakan untuk memimpin mereka. Nah, ini luar biasa. Maka Bapak Ibu, heroiknya, sikap heroiknya orang-orang Ansor ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ya, diabadikan sama Allah. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim. Dan orang-orang yang menempati daerah Madinah wal imana min qablihim, bahkan mereka sudah beriman sebelum orang-orang muhajir sampai ke kampung halaman mereka. Ya tadi yang kelompok pertama 12 dan kelompok yang kedua itu sebanyak 70 orang. Wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka benar-benar cinta, bukan basa-basi, ya, bukan retorika, ya, bukan hanya sekedar lipstik segala semata, tapi memang benar-benar cinta dengan yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Bahkan mereka sama sekali tidak merasa butuh terhadap apapun yang telah mereka berikan kepada para pendatang ini. Wa yu'siruna ala anfusihim. Bahkan dalam hal-hal tertentu mereka berikan prioritas kepada kaum muhajirin walau kana bihim khasasah. Meskipun kadang-kadang mereka butuh yang mereka berikan itu. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sikap heroik yang ditunjukkan oleh orang-orang Madinah seperti itu membuat Allah Subhanahu wa taala berulang-ulang kali menamakan mereka dengan Ansarullah, penolongnya Allah, ya, orang Madinah itu. Jadi istilah Ansar sekali lagi tidak datang dari lisannya Rasulullah, tapi dia langsung datang dari Al-Qur'an, dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya nanti kita bisa buka di dalam surat At-Taubah, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an. Itu sebutan dari Allah itu. Jadi penamaan Ansor ini bukan melalui SK manusia, Pak. Misalnya kan ada ormas GP Ansor, itu kan melalui SK lewat Kesbakpol gitu, ya. Kalau ini enggak, langsung dari Allah Subhanahu wa taala, wasabiqunal awwalun, dan orang-orang yang paling dahulu Islam, minal muhajirin, dari kaum muhajirin, wal ansar, juga kaum ansar.
Kalau kita kena yang ketiga Pak, walladzina tabauhum biihsan. Kita ini kan yang mengikuti mereka, mengikuti kaum muhajirin, mengikuti kaum ansor. Maka akidah yang disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selamat kelak dari jeratan api neraka itu apa? Ma ana alaihi wa ashabi. Siapa saja yang mengikutiku dan sahabat-sahabatku. Enggak memada ikut sunnahnya Nabi, Pak. Sekarang kan banyak orang nyebut kami ahlus sunnah, kami ahlus sunnah. Bukan hanya ahlus sunnah, tapi penting wal jamaahnya. Kan banyak orang sekarang Pak nyebut dirinya ahlus sunnah, tapi di masyarakat enggak aktif. Itu bukan ahlus sunnah itu. Bahkan ada tokoh mereka katanya ahlus sunnah. Saya dengar di daerah Lamteh Pak ada yang meninggal dunia, selang cuma 3 rumah dari rumah dia nggak datang pun, batang hidungnya nggak nampak. Nah itu bukan ahlus sunnah, karena kita diajari oleh Rasulullah berahlus sunnah sambil berjamaah. Maka nama akidah yang benar itu bukan hanya ahlus sunnah, tapi ahlus sunnah wal jamaah, berjamaah. Jalankan sunnahnya dengan cara berjamaah. Kalau dalam menjalankan sunnah kemudian jamaah memusuhi kita, berarti bukan ahlus sunnah gitu ya. Nah, ini yang harus kita pahami dengan baik. Jadi Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, bab ke-10 ini diberi judul sama Imam Bukhari, Alamatul Imani Hubbul Ansar. Tanda-tanda imannya seseorang itu salah satunya ya dari sekian banyak tanda ya salah satunya mencintai orang Ansor. Kenapa mencintai orang Ansor? Sedikit lebih kurang sudah kita jelaskan tadi. Ini Bapak Ibu di dalam kitab-kitab hadis yang lain, seperti misalnya di dalam kitab Sunan At-Tirmidzi, beliau di dalam bab hadisnya lebih mengeneralkan. Misalnya beliau memberi judul bab alamatul iman hubbu mahabba ilaihi Rasulullah. Jadi tanda-tanda dari iman, kata Imam At-Tirmidzi, beliau lebih umum, mencintai apapun yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, salah satu tentu yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang Ansor. Ya, orang-orang Ansor. Ya. Tapi Bapak Ibu bukan hanya orang Ansor yang dicintai oleh Rasulullah. Rasulullah juga banyak mencintai yang lain, ya kan? Misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan itu perintah Allah dalam Al-Qur'an meminta kita itu menghormati ahlul bait. Nah, itu misalnya. Maka setiap kali Rasulullah mencintai sesuatu, maka sudah menjadi kewajiban iman kita juga ikut mencintai apapun yang dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat Al-Quran secara khusus ya Nabi Muhammad diperintah oleh Allah, Qul la as'alukum alaihi ajra. Katakan Muhammad, kita tidak minta ongkos atas dakwah ini, atas amar ma'ruf nahi mungkar ini, illa mawaddata fil qurba. Yang diminta sama Allah untuk diucapkan oleh Nabi Muhammad itu apa? Mawaddata fil qurba. Kecuali umat ini punya rasa simpatik dan rasa sayang kepada ahlul baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu maka kemudian Pak, mencintai ahlul bait bahagian penting daripada keimanan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terlepas kemudian ahlul bait itu tidak maksum ya, tapi menghormati juga suatu kecintaan kita kepada Rasulullah. Bahwa mereka itu tidak bisa terlepas kesalahan itu juga kita yakini Pak. Jadi selain daripada Rasulullah, dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah tidak ada yang maksum. Beda dengan Syiah. Kalau Syiah kan memaksumkan para imam. Ya, imam mereka setelah Nabi Muhammad itu dimaksumkan oleh mereka. Tapi kita Ahlussunnah wal Jamaah tidak pernah memaksumkan para ahlul bait, tapi kita wajib menghormati ahlul bait. Dan yang dimaksud ahlul bait itu bukan hanya melalui Hasan dan Husain ya, keturunan Nabi melalui Hasan dan Husain, bukan hanya itu. Dalam hadis Nabi Muhammad menyebut Bani Hashim wa Bani Abdul Muttalib syai'un wahidun faqabada Rasulullah yadahu. Jadi yang namanya ahlul bait itu Bani Hashim,
kakek atau datuknya Nabi Muhammad, Bani Abdul Muthalib, kakeknya Nabi Muhammad, itu keluarga saya, kata Nabi. Itu satu keluarga, siapapun dia. Misalnya Bapak Ibu, kerajaan Jordania itu keturunan Hashim semua itu. Ketemu nasabnya kepada Rasulullah melalui kakek Hashim, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim, ketemunya di situ. Maka kerajaan Jordania itu nama lengkapnya kan Hashimite of Jordania Kingdom. Nah, itu nama lengkapnya. Ya, Hashimite itu nisbah kepada kakek Nabi Muhammad, Hashim itu. Maka saya pernah cerita sama jamaah waktu saya di Arab Saudi, ada satu orang Arab Pak, cerita-cerita ternyata dia tahu tentang Aceh. Ya karena peristiwa tsunami ya, semua orang jadi tahu Aceh waktu itu. Nah, cerita-cerita tentang Aceh, entah kenapa ceritanya mengarah kepada gubernur Aceh dulu, namanya Ali Hashimi. Terus dia tanya, lah gubernur Aceh itu keturunannya Hashim? Ya. Kalau saya bilang enggak Pak, panjang nanti kan. Kenapa bisa namanya Hashim Mancam? Jadi saya iyakan aja, ya. Masya Allah Ahlul Bait, ya, dia senang betul karena dia Hashimi juga. Masya Allah Ahlul Bait bisa mimpin daerah kalian, wajarlah kalian itu sangat senang dengan syariat Islam, macam-macam dia bilang. Padahal kan tidak ada urusan ya, karena orang Aceh ini senang juga mempelintirkan nama Pak. Kayak dulu ada tokoh Aceh namanya Muhammad Ismail apa, disingkat jadi Ismuha. Orang Arab jadi bingung, lah laisa Ismuha, Ismuhu. Ismuha kan dhamir muannas ya. Kalau Ismuhu dhamir mudzakkar. Ismail Muhammad apa? Ismail Muhammad apa singkatannya? Saya lupa, nanti dikasih tahu ya. Ya, tapi itulah kebiasaan orang kita. Ya, orang Aceh ini banyak manipulasi namanya Pak. Coba lihat, nama putih-putih, orangnya hitam Pak. Nama di belakang putih ya, tapi orangnya kata kita lihat hitam ya. Ya, Gade ya kan, waktu kita lihat nggak sesuai dengan namanya juga, itu orang Aceh itu kebiasaan. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di dalam bab 10 ini disebut hadis nomor 17. Di dalam hadis nomor 17 ini Imam Bukhari memperoleh riwayat dari guru beliau, Haddatsana Abul Walid At-Tayalisi. Ya, kalau di dalam Syiarul A'lam Nubala nama lengkap beliau Hisham bin Abdul Malik At-Tayalisi, tapi lebih dikenal dengan nama Abul Walid At-Tayalisi, salah seorang perawi hadis, lahir 133 di Basrah, 133 Hijriah di Basrah, gurunya Imam Bukhari. Nah, beliau ini Abul Walid At-Tayalisi memperoleh riwayat hadis ini dari guru beliau, Haddatsana Syu'bah. Syu'bah ini gurunya Abul Walid At-Tayalisi. Qala akhbarani Abdullah bin Jubrin. Ada yang bacanya bin Jabir, ada bacanya bin Jubrin bin Atik. Ini sahabat Nabi ya. Jubrun bin Atik ini sahabatnya Rasulullah, orang Ansor. Jadi cucunya itu tabi'in ya. Jadi Jubrun bin Atik punya anak Abdullah, Abdullah punya anak Abdullah, Abdullah ini tabi'in ya. Jadi beliau Abdullah bin Jabir atau bin Jubrin Atik bin Atik ini sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, sami'tu Anasan. Jadi saya mendengar Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan suatu hadis anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, Rasulullah bersabda, ayatul imani hubbul ansor. Tanda-tanda imannya seseorang mencintai ansor. Wa ayatun nifaqi bughdul ansor. Dan tanda-tanda kemunafikan itu juga membenci orang-orang ansor. Jadi ayatul imani hubbul ansor, tanda-tanda iman itu mencintai orang ansor. Dan juga sebaliknya, ayatul nifaqi bughdul ansor, tanda-tanda kemunafikan adalah membenci orang-orang ansor. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ternyata
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukanlah orang asing dari orang Ansor. Jadi beliau bukanlah orang yang sama sekali tidak punya hubungan biologis dengan orang Ansor. Ya, jadi kalau kita baca nasabnya Rasulullah, beliau punya bapak Abdullah dan istrinya Abdullah Aminah ini sama-sama wafatnya di kota Madinah, Pak, di Abwa. Abwa itu sekitar sekarang 70 kilometeran lah dari Masjid Nabawi. Jadi bapak Nabi dan kemudian disusul oleh ibunya Aminah itu wafatnya atau meninggalnya itu di kota Madinah. Jadi beliau punya hubungan batin yang kuat sekali dengan orang-orang Ansor. Ditambah lagi Abdullah ini punya bapak Abdul Muthalib. Abdul Muthalib ini punya ibu orang Ansor, orang Madinah, Hashim. Hashim istrinya Salma binti Amru itu orang Madinah. Hashim ini pun putranya Abdul Manaf. Abdul Manaf punya banyak anak, salah satu yang sangat menonjol namanya Hashim. Hashim jago dagang, kemana-mana dia dagang. Sampai satu hari tertambatlah hatinya kepada salah seorang wanita dari kaum Yasrib, dari kota Yasrib. Nikahlah dia, namanya Salma binti Amru. Dari pernikahan itu lahir salah satu anak namanya Syaibah. Syaibah ini, Pak, nama asli pemberian Hashim kepada Abdul Muthalib. Ya, jadi nama asli Abdul Muthalib itu bukanlah Abdul Muthalib, tapi Syaibah. Syaibah itu maknanya ubanan, rambut putih semua itu namanya Syaibah dalam bahasa Arab. Misalnya Bapak Ibu bisa baca di dalam surat Maryam, Zakaria itu doa kepada Allah, Rabbi inni wahanal azmu minni. Ya Allah, tulangku sudah mulai keropos, washta'ala ra'su syaiba, dan rambutku sudah pada beruban. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyah, tapi engkau belum menjawab doaku untuk punya keturunan. Itu kan doanya Zakaria. Jadi syaibah itu ubanan. Nah, kakeknya Nabi Abdul Muthalib pada saat lahir rambutnya itu sudah putih semua. Kayak dulu kita punya tokoh Indonesia namanya Bang Adenan Buyung Nasution, itu rambutnya kan putih semua, ya lebih kurang seperti itulah. Nabi Muhammad sudah seperti kakek Nabi Muhammad Abdul Muthalib sudah seperti itu. Maka oleh ibunya Salma binti Amru, oleh bapaknya Hashim, diberi nama anak ini dengan Syaibah. Tapi sayang, Pak, tidak terlalu lama kemudian Hashim meninggal dunia. Ya, kemudian datang saudara kandung Hashim, anaknya Abdul Manaf, namanya Muthalib. Datang, dia ingin jemput putra-putranya atau anak-anak abangnya Hashim yang ada di Madinah supaya enggak putus dengan keluarga yang di Mekah. Datang Muthalib sendiri dengan menunggangi kuda, minta dari sekian banyak anak Hashim yang diizinkan balik kembali ke kota Mekah itu satu orang, Abdul Muthalib atau Syaibah. Nah, saat dibawa pulang di atas tunggangan kudanya Muthalib, kemudian kan masuk ke kota Mekah. Pada saat masuk ke kota Mekah, orang kan nggak kenal si Syaibah ini adalah anak kandung Hashim atau keponakannya Muthalib. Jadi orang karena nggak kenal, karena sudah lama sekali di Madinah, sebutlah orang itu hamba sahayanya si Muthalib. Maka di kemudian hari Syaibah ini lebih dikenal dengan sebutan Abdul Muthalib, hamba sahaya milik Muthalib. Muthalib itu padahal pamannya Syaibah. Ya, gitu ceritanya. Jadi keesokan hari beliau nggak dikenal lagi dengan nama pemberian bapaknya, ibunya, tapi lebih dikenal dengan nama sebutan kaumnya yang menyebut beliau sebagai hamba sahayanya si Muthalib. Maka dikenallah dengan nama Abdul Muthalib. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukanlah orang asing, bukanlah orang yang sama sekali nggak punya hubungan apapun dengan orang Madinah, tapi beliau punya keluarga. Nenek beliau itu orang Madinah, Salma binti Amru itu orang Madinah. Nah, ini pentingnya kita nggak hilang persaudaraan. Ya, sekarang kan Bapak Ibu, ya termasuk saya akui saya sendiri, kita legadah saudara. Ya, salah satunya jarang silaturahim. Ya, jarang berkunjung, saling berkunjung, ya, itu menyebabkan kita banyak putus keluarga. Padahal kalau ditarik-tarik ketemu lagi, Pak, semua.
Dan nggak jarang kita dengar, baru kita kenal ini orang saudara kita setelah terjadi kecelakaan. Sudah mau hantam-hantaman, tarik-tarik nasab, walah, saudara katanya, nggak jadi berantam. Sering Pak seperti itu di zaman kita sekarang. Tapi orang Arab dulu nggak bisa seperti itu, karena mereka menjaga betul nasab, hafal betul nasab. Jadi Nabi Muhammad pada saat datang orang 12 orang di Aqabah pertama atau 73 orang pada saat Aqabah kedua, orang-orang Arab itu pada saat disebut Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim, mereka sudah tahu nasab anak ini kemana. Bahasa Acehnya akan anak kleng, bukan anak yang nggak jelas dari mana, ya kan, tapi anak yang jelas. Oh, ini ternyata orang kita juga, urang getanyocit. Nah, itu. Jadi mudah, akhirnya Nabi Muhammad itu mudah diterima. Nah, nanti Bapak Ibu, ini terlihat betul dalam suatu peristiwa setelah Fathul Mekah. Setelah Fathul Mekah terjadi perang besar, namanya Perang Hunain. Dalam sejarah tercatat perang Hunain itulah perang pertama sekali jumlah pasukan Islam lebih banyak dibandingkan pasukan kafir Quraisy, atau dibandingkan pasukan orang-orang musyrik, orang-orang kafir yang ada di Hunain pada saat itu. Dan Allah nyebut sendiri dalam Al-Quran, walaqad nasarakumullahu fi mawatina katsiratin wa yauma hunain id a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'a. Dan Allah Subhanahu wa taala telah banyak menolong kalian dalam banyak medan pertempuran, dan termasuk juga pada hari Hunain, pada perang Hunain, id a'jabatkum kasratukum, pada hari di mana kalian takjub dengan jumlah kalian yang banyak. Tapi waktu perang Pak hampir kalah. Karena kesombongan para sahabat Nabi kita hari ini banyak, nggak mungkin kita bisa dikalahkan. Dalam perang-perang sebelumnya jumlah kaum muslimin selalu lebih sedikit. Perang Badar 300 lawan 1000, perang Uhud 1000 lawan 3000, perang Khandaq 6000 lawan 12000. Tapi perang Hunain jumlah umat Islam lebih banyak, karena orang-orang Mekah sudah muslim semua membantu Rasulullah dalam perang Hunain. Tapi apa yang terjadi? Keadaan terbalik, hampir saja kalah kalau tidak dibantu sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi terjadi peristiwa sangat heroik. Saat perang Hunain itu ternyata Nabi Muhammad dicegat dari atas, dari perbukitan, dilempari batu. Para sahabat yang tadinya awalnya jumawa itu Pak kocar-kacir semua, lari tunggang langgang. Nah, di situ Nabi Muhammad sendiri dengan menunggangi kuda, beliau menyebut ana Muhammad, ana Rasulullah, walastu kadiban. Beliau menyebut-nyebut itu, saya Muhammad, saya bukanlah pembohong, saya ini Nabi. Sendiri Nabi Muhammad menerobos. Ya, kan Nabi Muhammad dilindungi nyawanya itu, wallahu ya'simuka minan nas. Allah melindungi nyawa Nabi Muhammad dari jamahan tangan kotor manusia. Jadi maksumnya Rasulullah bukan hanya dari dosa, tapi maksumnya Nabi Muhammad nyawanya juga dijamin sama Allah, supaya Nabi Muhammad enggak takut-takut, enggak gentar sama sekali dalam memperjuangkan risalah agama Allah. Melihat kondisi itu, keadaan berbalik, para sahabat muncul lagi semangatnya dan kemudian mengikuti Rasulullah SAW menerobos pasukan Hunain itu. Nah, Bapak Ibu, setelah selesai perang Hunain, Rasulullah menang besar, banyak tawanan perang, banyak rampasan perang atau ghanimah, dan itu kemudian dibagi-bagi. Dan Nabi Muhammad memberikan porsi yang lebih banyak kepada orang-orang Islamnya yang baru dari kalangan orang-orang Quraisy. Dan ini nanti memunculkan kecemburuan di tengah-tengah orang Ansor. Pokoknya orang Muhajirin, orang-orang Quraisy itu dibagi banyak. Bahkan dalam cerita hadis Muslim itu Abu Sufyan sampai beberapa kali bolak-balik. Abu Sufyan itu kan dia bangsawan, orang mulia. Dia nggak boleh melihat orang lain lebih daripada dia, kan gitu. Jadi pada saat ada sahabat Quraisy yang mendapatkan diberi oleh Nabi 10 ekor onta, padahal Abu Sufyan sebelumnya 6 ekor onta. Abu Sufyan balik, ya Rasulullah, kenapa saya cuma 6 ekor onta? Orang Quraisy yang bukan bangsawan itu dapat 10, diberi lagi sama Nabi. Wah, ini ambil 15. Nah, kemudian datang orang lain, dapat, dia dapat 20, balik lagi Abu Sufyan, ya Rasulullah, dia dapat 20, saya kok cuma dapat 15. Dikasih lagi sama Nabi, ini ambil 25.
Sampai 3 kali itu Pak dalam riwayat Muslim itu. Sampai akhirnya Abu Sufyan itu dapat 40 ekor unta. Ghanimah dibagi-bagi, diobral sama Rasulullah. Dan ini menyebabkan orang-orang Ansar ternyata cemburu Pak. Ya wajar ya, manusia lah. Kalau kita gitu juga mungkin pasti lebih daripada itu. Sehingga datang seorang tokoh Ansar menghadap Nabi Muhammad, namanya Sa'ad bin Ubadah. Ya Rasulullah, ini kaumku ini sudah ribut-ribut bilang Nabi Muhammad kok kayaknya nggak adil kali ini. Padahal kan Anda ini hidupnya dengan kami dan kami yang menolong Anda selama ini. Tapi kok seperti ini katanya kan. Tanya Rasulullah sama Sa'ad bin Ubadah, "Fa'aina anta min dzalika ya Sa'ad?" Posisi kamu sekarang di mana Sa'ad? Apa bersama dengan saya atau dengan orang Ansar? Sa'ad bin Ubadah juga jawab, "Wa ma ana illa min qaumin ya Rasulullah." Saya tentu membela kaumku ya Rasulullah. Ini menurut saya Bapak Ibu hadis yang paling elegan, yang menunjukkan bagaimana cara Nabi Muhammad menyelesaikan masalah. Elegan sekali. Maka hadis itu saya hafalkan Pak, sengaja saya hafalkan. Jadi itu hadis pendoman saya menyelesaikan masalah kalau terjadi masalah Pak. Itu paling elegan dalam cerita-cerita hadis yang saya temui. Yang paling elegan cara menyelesaikan masalah Nabi ya dalam peristiwa ini. Jadi itu hampir terjadi perang saudara Pak, gara-gara Rasulullah dianggap nggak adil sama orang Ansar dalam memberikan ghanimah. Kan biasanya Pak masalah paling cepat muncul itu gara-gara duit. Nyahi, ini orang tua kampung pasti tahu lah. Kalau salah pembagian duit udah. Abang dan adik bisa bertengkar Pak kalau nggak jelas pembagian proyek itu kan. Maka Nabi Muhammad minta Sa'ad bin Ubadah untuk mengumpulkan semua orang Ansar ke kemahnya Nabi. Semua Pak, semua orang Ansar dikumpulkan masuk ke dalam kemah Nabi. Satu pun yang bukan orang Ansar gak boleh ada di dekat kemah itu. Diminta menjauh oleh Rasulullah. Orang-orang Muhajirin, orang-orang Mekah, orang-orang Yaman diminta gak dekat. Ini urusan saya dengan orang-orang Ansar. Maka Rasulullah pada saat itu memberikan khutbah yang sangat panjang. Nah ini Pak, nanti yang menyatukan manusia itu sebenarnya narasi Pak. Jadi kemampuan seorang pemimpin memunculkan narasi-narasi yang baik, itulah kemampuan untuk menyatukan dan merajut di tengah-tengah masyarakat. Saya kasih contoh gini Pak, Soekarno itu kan buat Indonesia. Indonesia itu sebenarnya imajinasi Soekarno Pak. Sebelum 45 kan nggak ada Indonesia itu. Dan kita baik-baik saja nggak ada Indonesia kan. Aceh berdiri sendiri, Medan berdiri sendiri ya, Pekanbaru sendiri, Jawa sendiri, baik-baik saja. Tapi Soekarno mampu menarasikan, meyakinkan orang dengan narasinya itu bahwa ada negara Indonesia, ada konstitusinya namanya Undang-Undang Dasar, simbol negaranya Pancasila. Jadi orang kemudian percaya dengan Soekarno, sehingga sekarang kalau ada di antara kita yang ngomong apa itu Indonesia bisa bermasalah Pak. Bener kan? Bisa bermasalah. Kemampuan bernarasi Soekarno yang gak ada tandingannya pada saat itu, tidak hanya berorasi tapi juga dengan media tulis yang menyebabkan Indonesia ini bersatu. Begitu juga Nabi Muhammad pada saat itu, beliau berretorika, berpidato. Dan dengan pidato yang panjang itu akhirnya orang-orang Ansor yang mau yang cemburu hati, merasa diperlakukan gak adil, akhirnya legowo setelah mendengar khutbahnya Rasulullah. Jadi di antara cuplikan khutbah Nabi Muhammad yang paling penting itu, ala tardauna ya ma'syiral ansar ayyadhaban nasu bisyati wal ibili wa tarji'una bi rasulillah ila rihalikum. Apakah kalian gak ridho wahai orang-orang Ansar, biarkanlah semua orang membawa pulang kambing dan onta dari hasil rampasan perang, sedangkan kalian akan pulang bersamaku ke negeri kalian. Jadi Nabi Muhammad Pak setelah menaklukkan Mekah nggak balik kampung beliau, demi menghormati orang-orang Ansar. Padahal kan beliau boleh aja balik kampung, ya balik ke kampung halaman. Nggak ada yang namanya manusia Pak nggak punya keterikatan batin dengan kampung halaman, nggak ada itu.
Ya, tapi Nabi Muhammad menciptakan narasi kemudian, ya ma'syiral ansar ala tardawna ayyadhaban nasu bisyati wal ibli wa tarji'una bi rasulillah ila rihalikum. Biarkanlah semua manusia bawa pulang kambing, bawa pulang onta mereka, tapi kalian pulang ke kampung halaman membawa diriku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fawal ya ma'syiral ansar al ansaru syi'arun wan nasu disarun, kata Rasulullah. Yang namanya ansor itu pakaian dalamku, sedangkan manusia yang lain. Nah, ini hebatnya Nabi. Nabi Muhammad nggak nyebut orang Quraisy, Nabi Muhammad nggak nyebut orang Muhajirin. Pada saat ingin menyebut sesuatu yang bisa jadi membuat mereka rendah, Rasulullah ingin mengatakan selain ansor itu pakaian luar semua. Nah, Nabi Muhammad nggak nyebut secara spesifik satu suku, satu kelompok. Nabi Muhammad menyebut secara umum, wan nasu disarun, al ansaru syiarun. Tapi orang ansor disebut secara khusus, Pak. Ansor itu pakaian dalamku, kata Rasulullah. Dan manusia kebanyakan, nah, nggak nyebut Nabi Muhammad, tapi manusia kebanyakan yang lain selain ansor itu pakaian luarku, kata Rasulullah. Kehebatan Nabi Muhammad memilih diksi kata. Fawalladzi nafsi Muhammadun biyadih, demi jiwaku yang di genggaman Allah Subhanahu wa taala, laulal hijrata la kuntum ra'an minal ansar. Kalaulah bukan karena hijrah, aku ini adalah bahagian daripada orang Ansar. Memang betul, Pak, beliau punya nenek orang Ansar. Nah, itu. Laulal hijrata la kuntumal ansar walau salakan nasu wadiyan wa syi'ban la salaktu wadiyal ansar wa syi'bahum. Jika semua orang menempuh satu jalan mereka masing-masing, aku pasti akan menempuh jalan yang menuju ke kampung orang-orang Ansar. Allahumma arhamil ansar wa abna'il ansar wa abna'i abna'il ansar. Ya Allah, sayangilah orang Ansar, anak-anak orang Ansar, dan keturunan-keturunannya orang Ansar. Dalam doa apa yang terjadi? Fabakal qaum hatta akhdalu lihahu. Nangis semua sahabat-sahabat Ansar itu, sudah bersikap kurang ajar kepada Rasulullah. Nangis semua sampai basah jenggot mereka itu, basah. Ya, karena pidato yang sangat heroik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka dengan berjamaah mengatakan radina bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kisman wa haddan. Kami rela, kami ridha dengan pembagian harta ghanimah yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kemuliaan Ansar itu, Pak, sampai sekarang terjaga karena ada kuburannya Rasulullah di situ. Seandainya ini ya, Pak, ya, Nabi Muhammad tidak dimakamkan di kota Madinah, kira-kira banyak nggak pengunjung ke kota Madinah? Nggak. Kita sangat menghormati kota Madinah, kok kayak-kayaknya nggak sah naik haji. Padahal haji umrah itu nggak ada sangkut paut dengan Madinah, Pak. Semua rukun, semua wajib, semua syarat haji itu adanya di Mekah, nggak ada sangkut paut. Bapak Ibu kalau pergi haji nggak pergi ke Madinah pun sah hajinya. Tapi kayak-kayaknya nggak etis, ya kan? Jadi Rasulullah memuliakan orang Ansar dengan beliau nggak balik ke kampung halamannya, tapi kemudian balik ke kota Madinah. Nah, seperti itu, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian wajarlah kalau Nabi Muhammad berkata dalam hadis ini, ayatul iman hubbul ansar, tanda-tanda iman itu ya mencintai orang Ansar, wa ayatun nifaqi bughdul ansar, dan tanda-tanda kemunafikan itu membenci orang-orang Ansar. Semoga kita bisa menjadi orang yang selalu mencintai apa yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita sampaikan ada manfaatnya. Saya mohon maaf jika ada kesilapan kata dan kesalahan sikap. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa nasrun minallah fatun karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.